Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, meninggikan Tuhan kami, Bapa kami. Engkau juru selamat kami, sumber pertolongan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu ketika sore hari ini kami boleh datang dalam doa malam, dan kami ingin merenungkan firman-Mu, ingin melayani Tuhan dengan doa, ingin bersekutu dengan tubuh Kristus yang besar dan am di seluruh dunia ini, dan biarlah oleh anugerah Tuhan semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Urapi kami semua, baik anak-Mu ini yang mengampu doa malam ini dari sini, dan kami yang ada di tempat yang berbeda menyatukan hati melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kami. Nah, saudara sekalian, saat ini kita akan melanjutkan memperhatikan firman Tuhan, dan seperti kemarin saya katakan bahwa untuk doa malam itu saya juga ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Jadi kalau ada pertanyaan dari saudara,
Itu boleh ditanyakan dan sepanjang saya bisa menjawab, saya akan mencoba menjawabnya. Sore hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwit atau Ibu Esther Widiatmi di Ambarawa yang menanyakan Filipi pasal 3 ayat 2. Di situ ada istilah yang menjadi pertanyaan bagi Ibu Wiwit. Nah, pertanyaannya begini kalau kita membaca Filipi pasal 3 ayat 2. Firman Tuhan berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Nah, Ibu Wiwit menanyakan yang dimaksud dengan anjing-anjing itu siapa dan bagaimana. Gitu. Saya akan mencoba menjawab, saudara, seberapa bisa saya menjawabnya. Nah, istilah ini tertulis di kitab Filipi. Kitab Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus dan diyakini surat ini ditulis dari penjara. Nah, sebenarnya ayat ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi tidak bisa hanya mempertanyakan dari ayat 2 saja. Dan sebetulnya harusnya dibaca sampai di bawah nanti. Tapi paling tidak kita harus membaca sampai ayat 3 setidaknya. Saya baca semua ya. Akhirnya saudara-saudaraku, ini ayat 1, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Nah, baru ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, kalau kita membaca ke bawah, itu nanti Rasul Paulus menekankan, firman Tuhan ini menekankan keutamaan Kristus. Jadi kita ini yang terutama adalah Kristus. Dan konsep-konsep yang lain di luar Kristus itu dikesampingkan, bahkan tidak dipakai seperti itu. Nah, mari saya ingin mengajak merenungkan ini kronologisnya begini, perenungan saya untuk saudara sekalian, terutama kepada Ibu Wiwit di Ambarawa. Mari kita memahami dulu pengertian soal anjing, saudara. Anjing itu oleh masyarakat dikenal sebagai hewan yang kotor, ya dong. Dan anjing itu bisa menyerang. Tapi anjing itu juga bisa dimanfaatkan atau dibudidayakan bahkan untuk membantu manusia. Dan jadi manusia itu kalau berinteraksi dengan anjing itu ada beberapa anggapan. Ada orang yang bahkan diajarkan oleh keyakinan tertentu tidak boleh bersentuhan dengan anjing. Kalau mau sembahyang dijilat anjing atau bersentuhan dengan anjing itu pun harus dicuci bersih-bersih baru melanjutkan doanya, seperti itu. Bahkan anjing seringkali digunakan sebagai umpatan, ya. Jadi dianggap hewan kotor. Kalau mengumpat itu kan bukan dengan binatang-binatang yang indah loh. Biasanya orang kalau mengumpat itu jengkel pada seseorang lalu mengatakan dengan binatang itu kan tidak mengatakan, oh kamu cendrawasih, kamu terlalu bagus. Burung cendrawasih itu burung yang indah, saudara ya. Tapi menggunakan hewan yang dianggap kotor, ya, yaitu anjing, saudara ya. Nah, ini pengertian tentang anjing. Jadi anjing ada orang yang membenci, tapi di sisi lain sekarang ini minta maaf ya, ada orang-orang yang juga lahap mengkonsumsi daging anjing, saudara ya. Dan ada orang-orang yang menyayangi anjing bahkan diajak tidur di kasurnya. Nah, gimana ini? Jadi anggapan manusia terhadap anjing itu ada bermacam-macam, bahkan bisa dibudidayakan menjadi anjing penjaga, diajak untuk menggembalakan ternak segala itu kan banyak kali terjadi.
terjadi tuh sekarang di internet banyak tuh, di Australia, di negara-negara yang masih punya padang savana itu anjing itu diajak oleh penggembala untuk membantu. Nah seperti itu. Nah sekarang mengapa di sini dituliskan oleh Rasul Paulus dia menggunakan istilah anjing-anjing? Saya mencari dalam referensinya. Rupanya di sana juga dituliskan anjing-anjing. Bahkan di terjemahan lama juga ditulis begini. Jagalah dirimu daripada, nah hanya kalau di terjemahan lama itu ada tanda petik. Ya, jagalah dirimu daripada, dalam tanda petik, anjing-anjing. Jagalah dirimu daripada orang yang berbuat jahat. Jagalah dirimu daripada sunat yang salah. Itu di ayat 2. Sunat yang salah. Kalau di terjemahan baru tadi, penyunat-penyunat palsu. Itu ya. Benar ya tadi? Iya, benar. Penyunat-penyunat yang palsu. Nah sekarang mari kita merenungkan kondisi waktu itu, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian mati, dikuburkan, dan bangkit kembali, lalu muncul gereja pertama yang diajarkan oleh para rasul, yang kemudian juga dilanjutkan oleh Rasul Paulus, itu juga diperhitungkan sebagai rasul, ya, Rasul Paulus. Maka aliran gereja itu disebut, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu di kitab Kisah Para Rasul disebut pengikut jalan Tuhan. Itu belum disebut Kristiani, Nasrani atau apapun gitu, pengikut jalan Tuhan. Ya, kalau sekarang saya lebih suka disebut saya murid Yesus atau murid Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam. Kalau soal agama, kemudian istilah Kristen atau Kristiani itu kalau bagi saya masih kurang tajam. Ya, ketajamannya adalah saya murid Kristus, murid Yesus Kristus, gitu, tepatnya murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena nanti yang seperti ini bisa melampaui berbagai agama, saudara. Ya, saudara, agama apapun juga, tapi kalau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan menuruti ajarannya, menghidupinya, ya ikut masuk kerajaan Tuhan. Itulah itu. Kalau soal agama, makanya soal Kristen ini sekarang bisa diperdebatkan seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu para pengikut jalan Tuhan ini dianiaya. Karena apa? Karena dianggap bidah, dianggap aliran sesat, seperti itu. Makanya saudara-saudara, Rasul Paulus ya dan rasul-rasul yang lain itu, terutama di sini saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat yang kehidupan Paulus, karena ini yang menuliskan surat Filipi ini adalah Paulus. Tuhan memberikan ilham Roh Kudus kepada Paulus untuk menuliskan surat Filipi ini yang kemudian diterima sebagai kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Nah, Paulus itu mau dibunuh itu berkali-kali dan berusaha dibunuh, bahkan sudah, saudara. Nanti saudara melihat di Kisah Para Rasul, Paulus itu sudah dilempari batu, sudah diajar, itu sudah dianggap mati. Lalu ditinggal pergi, maka dia kemudian ditolong oleh murid-murid, masih hidup ternyata. Jadi sudah dibunuh, gitu. Nah ini, jadi saudara-saudara, di abad-abad pertama itu terjadi banyak aliran teologi, ya gitu. Jadi aliran teologi yang sampai sekarang masih ada, yaitu agama Yahudi. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tetap percaya kepada Taurat, tetap percaya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, percaya kepada Yehuwa, ya, tapi tidak mengakui Yesus. Nah, ini yang kemudian membunuh Yesus dan muridnya. Sampai murid-muridnya masih tetap dianiaya. Wah, itu Rasul Paulus itu berusaha keras untuk dibunuh. Sampai cari berbagai celah. Saudara kalau membaca di Kisah Para Rasul, ngeri. Ya, Rasul Paulus itu kalau tidak dia segera, dia pelayanan, mengadakan perjalanan Rasul Paulus beberapa kali itu kan, ya. Lalu dia akhirnya pergi ke Roma. Kalau tidak ke Roma, dia berusaha akan dilenyapkan oleh musuh-musuhnya. Nah, seperti itu. Lalu di samping itu, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini juga
memiliki aliran teologi sendiri, itu loh waktu itu. Jadi contohnya nanti itu di Kisah Para Rasul itu lebih jelas. Ada yang aliran teologinya begini, yang saya ingat ya. Percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia, lalu disalibkan, mati, dikuburkan, dan menebus kita manusia. Tapi kepada umat tebusannya ini masih harus melakukan sunat. Nah, itu loh, di sini tadi yang dikatakan. Masih harus melakukan sunat, itu kewajiban. Yang tidak disunat berarti tidak masuk surga. Gitu. Lalu pelarangan terhadap makan daging tertentu seperti di hukum Taurat itu masih ada. Itu ada yang seperti itu. Nah, tapi Rasul Paulus yang tidak begitu, itu saudara ya. Jadi kalau itu diberlakukan, ya apa gunanya Yesus meninggal? Yesus mati di kayu salib maksudnya. Jadi orang harus masih melakukan hukum Taurat lagi seperti itu. Nah, itu yang pada akhirnya makanya Paulus itu menuliskan, kalau saya tidak salah ingat, 13 surat dari Perjanjian Baru. Dominan sekali, yang seringkali kita istilahkan dengan teologi Paulus. Dia mengingatkan, bahkan nanti diingatkan di dalam salah satu suratnya, Abraham itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran hanya karena percaya saja. Gitu. Diingatkan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita jangan membuat aturan sendiri. Gitu. Kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan menebus, memperluas keselamatan ini kepada semua manusia, maka sekarang hukum Taurat sudah tidak perlu lagi diberlakukan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau harus disunat, harus menyembelih hewan korban, baru bisa berdoa, harus dibantu oleh para imam-imam seperti itu nggak pas ya. Itu tidak begitu ya. Itu percuma Yesus meninggal seperti itu di kayu salib. Jadi Paulus kemudian menekankan, nah, orang-orang yang berbeda teologi ini bahkan ada yang fanatik, dan itu juga memusuhi Paulus yang membawa ajaran sehat yang sampai sekarang kita pegang karena ditaruh di kitab suci kita. Ya, kita percaya itu sebagai kehendak Tuhan atau firman Tuhan, seperti itu. Tapi orang-orang ini fanatik, bahkan saudara dapat merasakan sampai sekarang dong. Ada orang-orang atau aliran-aliran yang ya bagi kita yang meyakini kitab suci seperti yang kita pegang, itu disebut bidat. Antara lain misalnya ada yang disebut saksi Yehuwa. Saksi Yehuwa itu mengatakan bahwa kita berdoa tidak usah melalui Tuhan Yesus Kristus, enggak apa-apa, langsung kepada Yehuwa saja. Gitu. Lalu Yesus itu hanya diakui sebagai manusia, tapi yang disetarakan dengan Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau nanti saudara tidak mengerti hal-hal ini, hati-hati loh saudara, nanti bisa disesatkan orang. Karena dia ada ayat-ayatnya. Ya, Tuhan membangkitkan Yesus sebagai yang sulung dari banyak saudara. Lalu berdasarkan ayat itu, lah berarti Yesus itu sebenarnya manusia biasa, tapi yang diangkat Tuhan setara dengan Tuhan, gitu. Seperti itulah ya. Nah, yang seperti ini kita tidak ikut aliran yang seperti itu. Lalu nanti berikutnya ada aliran-aliran yang sekarang ini mengatakan menyebut Tuhan itu tidak boleh Allah, aliran asal bukan Allah, tapi harus Tuhan. Harus apa? Yehuwa, harus Yahweh, ya gitu, seperti itu. Saya kalau mendengar istilahnya gejala-gejala teologi ya, atau sebuah perdebatan teologis semacam itu, biasanya yang saya lakukan, kalau saya boleh mengimpartasikan kepada saudara, tidak tergesa-gesa menolak, tapi juga tidak tergesa-gesa bisa menerima. Nanti karena ada gejala-gejala teologi yang lain, saudara ya. Contohnya kemarin dulu ada ketawa dalam roh, segala itu kan menimbulkan kontradiksi. Yang semacam itulah perlunya gembala. Jadi kita ini kalau menjadi umat Tuhan itu juga harus terhisap di dalam sebuah penggembalaan tertentu. Kalau ada apa-apa tanya kepada Pak Gembala. Ya, gembala itu yang punya prinsip dan
mestinya seorang gembala itu sudah berani memiliki prinsip tertentu yang berpegang kepada kebenaran dipimpin oleh Roh Kudus seperti itu. Nah itu saudara ya, sehingga saya yang dipercaya Tuhan seperti itu, makanya kalau ada semacam itu saya tidak menolak, tapi juga tidak segera menerima. Saya selidiki dulu, selalu seperti itu saudara. Ini bagaimana menurut kebenaran Tuhan? Tidak langsung kayak kemarin yang terakhir ada siapa itu yang sebuah nama yang apa istilahnya membuat channel baru dari luar negeri, kemudian bahkan juga menimbulkan polemik di antara kita hamba-hamba Tuhan. Wah, kalau saya nggak mau komentar dulu seperti itu. Terbukti nanti yang segera berkomentar gitu kan dipermalukan, kan? Karena apa? Ya ada prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Mari kita selidiki lebih dulu. Nah sekarang kembali kepada ini. Pertanyaan Ibu Wiwit bahwa ini yang dimaksud anjing-anjing ini siapa dan bagaimana? Rupanya istilah itu digunakan Rasul Paulus untuk menunjukkan kepada musuh-musuh yang mengajarkan teologi yang terutama berorientasi kepada hal-hal jasmania. Di situ disebutkan sunat. Nah, gitu loh. Dan ini orang-orang ini memusuhi Rasul Paulus dan juga para rasul Yesus lainnya dengan fanatik, saudara. Nah, sehingga sampai Paulus menggunakan istilah anjing-anjing itu disamakan dengan pekerja-pekerja yang jahat atau orang-orang yang berbuat jahat. Kalau di terjemahan lama tadi di sana, jagalah dirimu daripada orang yang berbuat jahat gitu. Nah, kalau kejahatan itu jelas, kejahatan itu norma manusia pada umumnya aja sudah bisa menjadi hakim gitu. Contohnya kalau tidak sama dengan teologi kok membunuh misalnya semacam itu. Jadi menghalalkan darah dari orang yang lain keyakinan. Nah, kalau sudah membunuh kan berarti jahat. Ya. Karena yang berhak mencabut nyawa itu hanya Tuhan. Bahkan sekarang ini pengadilan resmi yang menjatuhkan hukuman mati aja ada negara-negara yang memberlakukan, tapi ada negara-negara yang tidak berani memberlakukan. Karena apa? Karena percaya bahwa kalau yang mencabut nyawa itu bukan manusia lah, tetapi Tuhan. Nah itu kan sebuah kejahatan, apalagi tanpa pengadilan, hanya gara-gara berbeda keyakinan. Nah itulah orang-orang jahat itu yang diistilahkan oleh Rasul Paulus sebagai pekerja-pekerja yang jahat, dan juga dengan istilah anjing-anjing seperti itu. Rupanya seperti itu. Ya ini yang dapat saya terima. Jadi istilah ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang benar-benar hatinya jahat. Jadi kita harus menjauhi. Makanya di sini digunakan istilah yang memang harus menjauhi ya orang-orang yang punya prinsip semacam itu, yaitu orang-orang yang mengaku beragama, bahkan ini memiliki apa istilahnya agama yang sama, memiliki keyakinan yang sama, sama-sama mengaku Abraham sebagai nabi, sama-sama bahkan di sini dikatakan sama-sama mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau perbedaan teologi itu sampai kemudian menimbulkan hal-hal yang jahat, nah itulah yang kelompok itu yang diistilahkan oleh Rasul Paulus anjing-anjing, jauhilah mereka, seperti itu. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena saya mencari-cari dan juga referensi-referensi yang ada semuanya menunjukkan arahnya seperti itu. Nah ini salah satu contoh, saudara-saudara sekalian, saya menjawab pertanyaan yang kemudian saya pakai menjadi judul renungan kita. Renungan kita judulnya sekarang ini memahami istilah anjing-anjing, yang dalam rangka menjawab pertanyaan Ibu Esther Widiatmi di Ambarawa. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara, hari-hari ini saya ikut merasakan, hari ini tadi juga ada keluarga tokoh rohani yang ditinggalkan oleh tokoh rohani itu, orang tuanya.
Dan karena itu saya mengajak Bapak Ibu berdoa dan mengucapkan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, mari kita terus berkata, Tuhan Yesus baik. Dan kita akan melayani Tuhan dengan doa syafaat, dan juga mendoakan saudara yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, dan juga pergumulan-pergumulan yang lain yang nama-namanya sudah dikirim kepada kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, mari kita berkata, Tuhan Yesus baik. Karena apa yang dapat kami kerjakan hari ini semuanya adalah oleh karena kasih karunia-Mu saja. Sekarang kami menaikkan doa syafaat kami, Tuhan, terutama untuk kondisi khusus yang masih dirasakan oleh seluruh dunia dan di tengah bangsa dan negara kami. Kami merasakan kondisi khusus ini mulai kami harus meningkatkan kewaspadaan kembali dari hari ini. Karena itu kami mohon terus berseru kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan pemulihan kepada kami. Sehingga pemerintah bersama dengan kami, rakyat Indonesia, masyarakat yang ada, bersama-sama dapat menangkal serangan virus corona. Dan kami Tuhan berikan pemulihan dari berbagai bidang kehidupan. Terima kasih. Kami mohon yang saat-saat ini dirasakan meningkat, kami mohon Tuhan menolong sehingga segera dapat ditekan untuk situasi serangan virus ini menjadi turun kembali. Bahkan Tuhan memberikan kenormalan yang sempurna kepada kami, masyarakat di bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami juga menyerahkan nama-nama yang sudah dikirimkan kepada kami. Kami berseru kepada Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami semua. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pertumbuhan yang semakin sempurna, pertumbuhan jasmani maupun kejiwaan. Kami menyerahkan saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Lianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami anak Mikael Bintang Karisanta, saudara kami Muhsalam, semuanya di Purwodadi. Juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan, semuanya di Jogja, saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami anak Alex Jeuvano Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Pustiah Surawan, saudara kami Tri Setiawati, semuanya di Salatiga, saudara kami Meti Joyce, saudara kami Bagus Satrio, semuanya di Banjarmasin, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mega Puspita Rahayu di Surakarta,
saudara kami Siti Rondiah di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan yang terus berkarya dan menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, pertolongan Tuhan nyata. Kami terus berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, Tuhan kami. Tuhan menampakkan kuasa kesembuhan itu kepada nama-nama yang sudah kami panjatkan dalam doa ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Yohana Asri Sabtorini, saudara kami Tati Kustiati, saudara kami Isra Yuliandita, dan saudara kami Teguh Purwanto maupun keluarga David Prakili. Semuanya Tuhan berikan jawaban doa atas mereka, Tuhan berikan terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang kami kerjakan, terutama kami dan tim yang ada di tempat ini, untuk melanjutkan pelayanan ini baik secara on-site maupun online. Tuhan memberikan kesempurnaan baik dari sikap hati kami, juga kesatuan hati tim, juga Tuhan kami menyerahkan kesempurnaan dalam penguasaan mekanisme, penyempurnaan peralatan yang ada, maupun konten-konten yang sedang kami persiapkan. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat keselamatan buat banyak orang dan meneguhkan iman banyak orang. Pakai kami semua menjadikan nama-Mu dimuliakan, kerajaan-Mu dilebarkan. Terima kasih Bapa, untuk setiap hari Tuhan selalu memperkuat kami, sehingga kami semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki pengenalan akan Allah lebih lagi, pengenalan akan Tuhan semakin disempurnakan ke arah Tuhan, dan juga memiliki optimisme, antusiasme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam ini, saudara sekalian. Terus kami ingin menyampaikan supaya saudara berkenan mendukung dengan mengikuti dan juga masuk di mekanisme chatting kita yang mendukung doa, memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga semakin banyak yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati.